Hai, selamat datang di Ladang Cerita. Kali ini aku akan bercerita tentang ibu hamil yang diganggu makhluk halus. Ini adalah pengalamanku sebelumnya aku dan suamiku Sam menikah muda. Kami tinggal di Karawang karena suami nggak ada kerjaan di kampung. Akhirnya kami pindah ke Jakarta dan bekerja di sebuah perusahaan yang sering shift malam. Sementara posisiku lagi hamil dan kami tinggal di sebuah kontrakan karena suamiku kerjanya sering malam hari. Jadi kalau malam sering ditinggal sendirian di kontrakan. Pada suatu malam aku terbangun dari tidurku dan aku mendengar suara langkah orang yang memakai gelang kaki. Aku pun bangun dan membuka gorden, tapi kulihat tidak ada siapa-siapa. Akhirnya aku tidur sambil perasaan tak karuan, dan tak lama kemudian ada yang mengetok pintu, yang ternyata suamiku. Kulihat jam menunjukkan pukul 4:30 pagi, dan aku pun menceritakan kejadian aneh itu kepada suamiku. Tapi suamiku bilang mungkin itu cuma orang lewat. Aku menjawab, apa iya? Terus suamiku bilang, udah gak usah dipikirin, mending tidur lagi. Aku pun tidur bersama suamiku dan aku bangun jam 2 lebih. Aku bangun karena perutku terasa sakit dan aku mengalami pendarahan. Aku pun bangunin suamiku dan kami bergegas ke rumah sakit. Sesampainya kami di rumah sakit, dokter bilang aku mau lahiran, padahal usia kandunganku baru 6 bulan. Aku lahiran di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Dengan persalinan yang cukup lama, akhirnya bayiku lahir dengan prematur. Sesudah lahiran, aku tidur seorang diri di kamar rumah sakit. Di situ aku mimpi ditemui almarhum mama, kakek, sama nenekku di dalam mimpi. Mamaku memberi aku bayi laki-laki dan tidak lama bayi itu diambil lagi. Aku pun terbangun dari tidurku dan aku langsung istighfar. Baru 5 menit aku istighfar, ada seorang suster yang menemuiku dan bilang kalau anak aku tidak bisa diselamatkan atau meninggal dunia. Aku pun menangis dengan sejadi-jadinya. Suamiku pun menegarkanku supaya aku ikhlas. Aku nginep di rumah sakit selama 3 hari. Awalnya aku tidak mengalami hal-hal yang aneh sebelumnya, tapi setelah aku dipindahkan kamarnya di dekat pojok kamar mandi, di situ aku mengalami hal yang aneh. Waktu itu aku lagi tidur dan suamiku membangunkanku untuk mandi karena aku udah bisa pulang. Pas aku mau ke kamar mandi, aku dengar suara orang mandi dan pintu kamar mandi tidak tertutup rapat. Kulihat bayangannya seorang wanita dan aku balik lagi ke tempat tidurku. Aku pun bertemu dengan pasien lainnya. Dia menegurku. Dia berkata, kenapa balik lagi? Ada orang, jawabku. Dan dia bilang, padahal aku kebelet pingin pipis. Tungguin aja, jawabku. Dan kami pun menunggu sambil ngobrol lumayan lama. Tapi orang yang berada di kamar mandi tidak kunjung keluar. Lama banget ya, kataku. Dan suamiku menemuiku dan berkata, kok belum mandi? Tuh kamar mandi ada orang. Ini lagi nungguin sama si teteh ini. Kok pintunya gak ditutup? Kata suamiku. Emang iya, jawabku. Mungkin udah keluar kali orangnya, kata suamiku. Keluar dari mana? Orang dari tadi aku sama si teteh di sini nungguin yang di kamar mandi keluar. Tapi kayak nggak ada orang, kata suamiku. Dan akhirnya suamiku membuka pintu kamar mandinya. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku pun di sana bingung dan merasa takut. Terus si teteh yang bersamaku bilang, terus yang tadi di kamar mandi siapa? Kami pun pergi dari kamar mandi itu sambil merasa ketakutan dan terheran-heran. Aku pun pulang dari rumah sakit tidak mandi atau cuci muka sama sekali. Pingin pipis juga aku tahan karena gak berani ke kamar mandi. Sesampainya kami di rumah, suamiku menyuruh aku untuk istirahat. Aku gak bisa tidur karena kepikiran bayiku yang sudah meninggal. Aku hanya bisa nangis dan menangis saja. Kayak gak rela. Kenapa harus kayak gini, ucapku. Suamiku bilang, belum rezekinya, ikhlasin aja. Aku hanya sedang menangis
Aku hanya terdiam menangis. Hari sudah semakin gelap. Kulihat jam pukul 6 lewat. Aku bilang sama suami, "Gak usah kerja dulu ya." Jawabnya suamiku, "Iya." Kami pun tidur, tapi aku terbangun karena mendengar suara gelang kaki lagi. Aku memberanikan diri membuka mata, dan kulihat sesosok anak kecil dan sosok perempuan berbaju putih dan berambut panjang menggendong bayi. Aku menjerit sejadi-jadinya. Suamiku pun terbangun sampai tetanggaku berlayan ke kontrakan. Suami berkata, "Kenapa?" Aku hanya bisa menangis ketakutan. Dan aku pun dipapah suamiku keluar dari kontrakan. Setelah keluar dari kontrakan, aku dikasih air putih yang sudah dibaca-bacain. Di situ aku merasa lega dan ketakutanku pun berkurang. Akhirnya aku menceritakan semuanya kepada semua orang yang ada di sana. Dan salah satu tetanggaku bilang, "Emang kontrakan itu bekas ibu hamil meninggal dunia. Jadi meninggal sama anaknya yang masih di dalam kandungan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk pindah kontrakan." Sekian dulu cerita dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan cerita-cerita saya. Dan nantikan cerita berikutnya setiap jam 7 malam. See you.